Selamat pagi kawan laut, salam optimis, salam sehat kawan laut dimanapun berada. Sesi ini saya ingin menyampaikan penguatan uh, agar kawan-kawan laut yang menjadi pimpinan, yang menjadi staf itu mendapatkan penambahan wawasan terkait dengan tipikal pekerja yang ada di kantor kita. Nah, dari slide ini kita bisa melihat sebuah kurva mulus. Nah, kurva mulus ini adalah kurva yang dari SD kita udah pelajari tuh. Ya. Apa yang terlihat di kurva ini ada sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu Y-nya adalah jumlah orang dan sumbu X-nya adalah karakter orang. Ada garis vertikal di di garis X dan garis Z. Nah, ada juga X1, Z1 warna merah ini putus-putus. Nah, ada notasi huruf A sebelah kanan sendiri yang merupakan perpotongan antara garis Z dan kurva mulusnya. Ini wilayah A. Wilayah A inilah adalah wilayah, kalau kita lihat di sebuah organisasi secara natural, jumlahnya nggak banyak, sedikit, ini adalah orang-orang yang super, orang-orang yang terbaik. Karakternya juga terbaik. Di tengah ada B. B ini adalah normal, banyak orang di sini. Karakternya ya nggak terbaik lah, tapi baik lah. Dan yang terakhir antara garis mulus dengan sumbu X, garis X itu ada huruf C. Notasi huruf C ini menunjukkan bagian kecil secara normal juga karakternya jelek atau tidak baik. Ini normal. Kalau kita dalam satu ruangan disuruh berdiri ukur tinggi juga akan seperti ini. Jadi yang A itu adalah yang terbaik, B adalah kelompok yang baik saja, dan C adalah yang tidak baik atau jelek. Dalam satu organisasi pasti ada secara alami seperti ini. Ya, kelompok A itu biasanya hanya sekitar 10%, C itu 20-30%, sisanya yang B. Sebagai pimpinan ya, dan sebagai staf, apa sih gunanya ini? Kita perlu memahami jangan sampai yang namanya orang yang jelek tadi karakternya yang hanya ada di huruf C itu melebar dari garis X ke X1, nambah banyak yang jelek. Jangan sampai nambah banyak yang jelek. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mengurangi supaya yang C ini menjadi kecil luasannya. Dan tentu sebagai pimpinan yang baik, kita menyiapkan kaderisasi, kita mencoba yang huruf A ini menjadi lebih luas areanya, menjadi dari Z ke Z1. Kalau ini terjadi, maka kita akan punya banyak-banyak orang hebat yang ke depan akan menggantikan kita semua. Karena pemimpin itu adalah dibilang berhasil apabila mampu menyiapkan kadernya lebih banyak lagi dan lebih baik lagi. Halaman berikutnya juga menunjukkan bagaimana kecenderungan tipikal pekerja di sebuah kantor. Ini seperti segitiga terbalik, ya. Kita bagi menjadi 3. Yang paling bawah, sisi bawah ini adalah karakternya adalah pekerja. Pekerja itu ya berangkat kerja, kalau bisa tepat waktu, jamnya pulang ya pulang, nggak mau lembur, nyampe di rumah besok lagi kerja lagi datang, mudah gitu aja, sampai ketemu hari Jumat. Dan umumnya di sebuah organisasi, karakter pekerja ini banyak banget orang yang jumlahnya. Ya boleh dikatakan 40-60% lah. Ini orang-orang yang memang karakternya pekerja. Bayangin aja kalau kita punya 100 orang, 60 itu ya cuma datang pergi hanya bekerja biasa. Yang di tengah adalah karakter karir. Jumlahnya lebih sedikit. Ini adalah orang-orang yang datangnya lebih awal kadang-kadang. Pulangnya paling terlambat, paling terakhir. Dia punya jiwa yang kadang-kadang itu si kuat, atau si gesit, atau si rinci. Betul-betul dia fokus pada pekerjaan dan sebagainya. Ini juga ada orang-orang yang masuk kategori karakter karir. Dia tidak semata-mata mencari koin, tapi dia mencari poin. Ini jumlahnya nggak banyak dalam satu organisasi secara umum. Dan yang terakhir adalah karakter yang aktualisasi diri. Ini jumlahnya juga sangat sedikit. Orang yang sebenarnya sudah nggak mikirin lagi butuhnya apa.
secara material, tapi lebih pingin dia mengaktualisasikan dirinya, ilmunya, pengetahuannya, ya, jejaringnya. Nah, ini sangat jarang orang yang mampu berada pada karakter aktualisasi diri ini. Apakah orang yang masuk karakter aktualisasi diri nggak butuh uang? Butuh. Untuk kehidupan butuh. Tetapi yang dicari lebih banyak apa yang dia bisa kerjakan sehingga bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini adalah karakter aktualisasi diri. Nah, kawan laut, dimanapun berada, apapun jabatan Anda, sebagai pimpinan, sebagai staf, maka dua grafik tadi perlu dipelajari dengan baik. Sehingga kita bisa membawa organisasi kita sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan. Dan bagaimana kita mengatasi yang karakter pekerja dan karakter karir, kalau bisa karakter pekerjanya ini sumbunya diturunkan semakin ke bawah sehingga jumlahnya semakin kecil dan banyak yang berada di karakter karir. Baik Bapak Ibu sekalian, kawan laut, terima kasih. Salam laut, dalam majalah Pratama.